Halo semuanya, perkenalkan nama aku Kayla Putri Daniar. Aku merupakan mahasiswi baru Ilmu Komunikasi Universitas Pendidikan Indonesia. Dan ini cerita perjalanan aku sampai akhirnya dapat diterima di Ilmu Komunikasi Universitas Pendidikan Indonesia. Sebenarnya aku ini merupakan angkatan 2021 dan alhamdulillahnya tahun 2021 aku mendapatkan kesempatan untuk mengikuti jalur seleksi PTN di 2 jalur, yaitu SNMPTN dan SBMPTN. Tapi sayangnya di 2021 itu belum ada rezekiku ya, jadi di 2 jalur itu aku tertolak. Karena aku nggak ekspektasi kalau aku bakal tertolak di 2 jalur itu, terutama di SBMPTN, aku jadi nggak mempersiapkan cadangan. Aku nggak daftar di Mandiri, nggak daftar juga di swasta. Jadi saat habis pengumuman SBMPTN itu, aku bener-bener langsung bingung banget, kayak udah nggak ada deh waktunya buat sedih, udah bener-bener mikirin aduh habis ini aku kemana ya, kayak gitu. Soalnya waktu itu aku nggak mau banget gap year, aku mau kuliah saat itu juga, karena aku juga bingung kalau gap year harus ngapain aja, karena waktu itu aku belum ada kepikiran sama sekali untuk ikut UTBK lagi di tahun selanjutnya. Sampai akhirnya aku coba daftar di salah satu swasta yang aku daftar ini, semakin itu udah termasuk gelombang terakhir, dan biasanya kalau swasta itu gelombang akhir uang gedungnya dan semesterannya itu biasanya dapat yang paling mahal. Dan orang tuaku waktu itu posisinya sedikit keberatan, karena menurut dia kalau emang mau swasta kita nunggu 1 tahun lagi aja daftar di awal-awal. Aku tetap gak mau tuh, tapi aku gak utarain karena kan aku juga bingung. Karena bingung, aku cuman bilang oh ya udah deh, tapi aku iseng-iseng daftar di swasta tersebut. Cuman karena waktu itu pendaftarannya bayar, jadi nggak jadi. Sampai akhirnya setelah banyak diskusi dengan keluarga besar aku, terutama kakak-kakak aku yang sudah berkuliah sebelumnya, diputuskan bahwa aku harus gap year. Sedih sih, karena aku juga bingung harus ngapain selama waktu gap year itu kan, karena belum ada kepikiran untuk ikut UTBK. Pokoknya rencana aku waktu itu hanya akan daftar swasta di pilihan orang tua aku dan kakak aku di saat gelombang pertama pendaftaran sudah dibuka. Jadi waktu itu aku hanya bersiap untuk menunggu pendaftaran kampus swasta tersebut, dimana saat itu pendaftaran gelombang pertamanya dimulai pada April 2022. Singkat cerita, sambil menunggu itu masih di tahun 2021, mungkin sekitar mungkin September, Oktober atau Desember lah ya, ada di salah satu aplikasi short video muncul di FYP aku video seseorang yang diterima di SBMPTN 2021, dan di belakang beliau ada kedua orang tua beliau. Saat membuka pengumuman UTBK 2021 tersebut, beliau diterima dan menangis terharu gitu. Lihat video itu aku langsung kayak pengen, habis itu perasaan aku langsung kayak campur aduk, kayak seneng lihat di beliau dapat lolos di PTN impiannya, dan aku juga pengen ngerasain itu. Aku langsung kayak ke diri aku, ih kok gue pengennya kayak gitu. Aku tuh pengen dapet feel pas buka pengumuman dan hasilnya itu hasil yang aku inginkan. Terus orang tua aku ada di belakang aku sambil ya kita nangis terharu gitu. Aku pengen banget ngerasain itu. Sampai akhirnya aku mulai mikir apa aku harus ikut UTBK lagi ya. Tapi tuh aku takut gagal lagi, aku takut keluar uang banyak tapi ternyata gagal lagi, kayak gitu. Aku takut banget kayak gitu. Sampai akhirnya aku mikir-mikir, mungkin sekitar seminggu aku yakinin diri. Aku langsung bilang ke mamaku kalau aku bakal ikut UTBK lagi. Aku coba izin pelan-pelan karena aku takutnya mamaku tuh nggak percaya lagi sama aku, karena aku kan udah gagal di 2 jalur kemarin ya. Jadi aku takutnya beliau nggak percaya lagi sama aku, sama kemampuanku. Sejujurnya waktu itu aku juga nggak percaya sih sama kemampuan aku. Jadi aku coba bilang pelan-pelan, kayak sambil bercanda gitu. Aku bilangnya kayak, mah kalau aku ikut TBK lagi boleh nggak ya gitu di tahun depan gitu. Jawabannya di luar ekspektasi aku. Aku kira bakal beneran bisa nggak kayak gitu. Ternyata langsung oh ya udah kalau itu maunya mas ikut aja gitu. Langsung kayak hah, ini beneran nih, kan kemarin aku udah gagal tapi diizinin lagi. Aku sontak waktu itu langsung happy banget, semangat banget. Aku berasa kalau ini mungkin aja takdir aku gitu. Mungkin aja tahun lalu belum rezeki aku, tahun selanjutnya itu bisa jadi rezeki aku. Setelah dapat izin dari mamaku, aku coba langsung beli bukunya. Waktu itu pakai uang kakak aku kalau nggak salah ya. Dimana aku waktu itu beli TPS Wangsit,
TKA Wangsit yang 4 itu Sosum, dan TPS The King juga TPS plus TKA The King. Waktu itu berarti total ada tuh 2 4 5 6 7 total bukunya berarti yang aku beli ada tuh 5, ya ada 7 buku. Ya, waktu itu kan karena aku juga nggak tahu lagi harus ngapain selain belajar ya, jadi aku langsung start belajar saat itu juga. Maksudnya setelah bukunya sampai aku langsung belajar gitu, aku coba belajar, aku ngisi-ngisi, aku baca-baca juga sampai akhirnya one day tibalah waktu TBK. Waktu itu aku sedikit gugup kan karena aku kebagian di hari pertama, jam pertama juga. Waktu itu aku berangkat dari rumah tuh mungkin sekitar jam 5 mungkin, atau jam 4 gitu, 4:05. Tapi aku subuh di Masjid UI mungkin jam 3 atau jam 4 kali ya. Ya pokoknya jam segituan sih. Terus ngerjain. Wow, kaget sekali karena soalnya 20 ya waktu itu. Aku bener-bener kaget banget, terutama yang bahasa Inggris kan. Soalnya itu ada 20, waktunya 15 menit. Aku bener-bener mau emosi, tapi mau emosi ke siapa gitu. Jadi jawab sebisa aku sih. Oke, UTBK udah selesai. Nah, di detik-detik pengumuman itu aku semakin gugup. Bener-bener segugup itu. Sampai aku gak mau ada, kan waktu itu 23 Juni ya, jam 3. Aku gak mau buka di jam 3 itu. Dulu pas 2021 tuh aku buka saat jam 3 itu juga gitu. Aku bilang ya udah deh, aku sholat dulu gitu. Selesai sholat, aku masih pakai mukena ya. Akhirnya udah selesai semua, nomor peserta, tanggal lahir. Lalu mengucap doa, dibilang bismillah, lolos. Wah, gila, happy banget akhirnya. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah aku lolos. Nggak bisa diungkapkan pakai kata-kata rasa bahagianya, bener-bener kayak. Dan yang selesai deh ceritaku. Begitulah bagaimana caranya aku bisa menggapai impian aku berkuliah di Ilmu Komunikasi Universitas Pendidikan Indonesia. Bye bye.